Shalom. Kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kemarin, yaitu tentang Injil yang ada dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kitab Tawarik yang begitu singkat gitu ya, yang dirangkum dengan begitu singkat. Yang kali ini kita akan merenungkan dari kitab Ezra. Ezra dan Nehemia menyajikan bagian terakhir dari sejarah Perjanjian Lama, satu pandangan terakhir mengenai umat Allah yang menjalankan rencana penebusannya sebelum kedatangan Mesias. Janji-janji perjanjian Allah yang ditampilkan dengan sangat gemilang saat umat sisa yang lemah ini berjuang kembali ke Yerusalem setelah pembuangan untuk hidup bersama lagi sebagai umat yang menurut firman-Nya. Kitab Ezra ini secara khusus menyoroti rencana penebusan Allah. Ayat pembuka yaitu di Ezra pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang telah diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan dengan tulisan firman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda, di samping persembahan sukacita bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Yang ayat tadi menyatakan bahwa Allah mulai peristiwa-peristiwa ini yang Dia sendiri tetapkan melalui para nabinya, yaitu yang dimaksud di sini itu Yeremia. Tangan Tuhan kemudian terlihat dengan jelas dalam seluruh hal, secara berdaulat mengarahkan raja-raja dan bangsa-bangsa yang ingin membantu kembalinya Zerubabel dan membangun kembali bait suci, seperti yang dikatakan di Ezra 1 ayat sampai yang ke-6, pasal 1 sampai yang ke-6. Dan secara pribadi membuka jalan bagi kembalinya Ezra di kemudian hari untuk mengajarkan hukum Ezra, seperti yang dikatakan di Ezra pasal 7 sampai 10. Semua tindakan ini mengungkapkan rencana Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Rencana penebusan Allah ini berfokus pada umat yang diciptakan untuk menyembahnya, dan rencana itu menyediakan sarananya. Kenapa kok bisa gini? Karena apa? Ya kalau dengan dosa kalau nggak ditebus itu ya terputuslah, pasti gak bisa menyembah. Makanya sarananya adalah proses penebusan itu sendiri. Nah, rencana penebusan Allah itu berfokus pada suatu umat. Ezra menjelaskan dengan jelas siapakah umat ini, yaitu keturunan Abraham, mereka yang dijanjikan Allah untuk menjadikan suatu bangsa yang besar, yang di dalamnya segala bangsa akan diberkati, yaitu diselamatkan maksudnya, seperti yang ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 15 ayat 1 sampai 5, yang sudah berapa kali kita baca dan kita dengarkan di seri yang sebelumnya itu. Nah, di dalam Ezra
Sisa-sisa yang diberkati ini atau yang diselamatkan ini, seperti yang katakan di Yesaya 10 ayat 20 sampai yang ke-22. Kita buka Yesaya 10 ayat 20 sampai yang ke-22. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan keturunan yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada mereka yang mengalahkannya, tapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Yang ini disusun kembali dan diberi nomor yang dengan saksama menurut suku dan silsilah. Hasrat Ezra untuk menjaga mereka tetap kudus dan terpisah dari dunia tidak mencerminkan elitisme etnis, melainkan perhatian untuk menghormati Tuhan yang telah menebus mereka, yang mencerminkan kekudusannya melalui kekudusan mereka sendiri. Nah, dengan demikian Ezra berusaha membawa Israel untuk menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan dengan menaati hukumnya. Nah, inilah cara hidup yang diberkati yang diberikan kepada umat pilihan ini, yang dari keturunannya akan dijanjikan akan datang menurut firman Allah. Orang-orang buangan yang tidak mengetahui nama Yesus, tapi mereka dengan saksama menelusuri janji-janji benih yang menurut kepada kelahirannya akan diselamatkan. Rencana penebusan Allah berfokus pada umat yang diciptakan untuk menyembah Dia, dan rencana tersebut menyediakan sarananya. Pengharapan terus meningkat dalam kitab ini ketika kita melihat perjuangan orang-orang buangan yang penuh dosa dilepaskan secara bergelombang dari Babel dan membangun kembali bait suci yang mengidentifikasi tanah mereka sebagai tempat umat dan janji Allah. Harapan kuno mereka akan raja mesianik tidak terlihat lagi dalam kerajaan duniawi. Tapi Zerubabel tetap ada pada keturunan Daud, namun sebagai pelayanan raja asing. Jadi, melalui upaya kembalinya sisa-sisa Israel di tengah keruntuhan Yerusalem, harapan muncul lebih jelas sebagai raja yang dijanjikan Allah yang akan memerintah di atas tata kekal dan yang pada akhirnya akan melepaskan umatnya sepenuhnya dari para penindas mereka. Sementara itu Allah akan menyediakan bait suci sebagai saksi atas kehadiran dan janji-janjinya yang terus menerus. Sebuah bait suci yang pengorbanannya juga menggambarkan dan menunjukkan pengorbanan yang sempurna yang diperlukan demi keselamatan kekal umat Allah. Pengorbanan yang sempurna dan raja terakhir yang akan datang 4 abad setelah Ezra hidup. Yesus mengumpulkan semua kerinduan lama ini dalam kedatangannya ke bumi. Pentingnya bait suci dalam Ezra membuat kita memandang ke depan kepada Dia yang adalah bait suci itu sendiri, yang menyediakan akses kehadirat Allah melalui darahnya. Seperti yang katakan di Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat 22. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka,
tombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya adalah dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah ingat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan juga di Wahyu 21 ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci yang di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Penampakan sederhana dari bait Allah yang dibangun kembali oleh Ezra, yang ini sangat-sangat berbeda dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang sangat-sangat tegang. Ini membantu kita untuk mengantisipasi bait suci rohani yang akan bangkit sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja atau kita sendiri sebagai orang percaya. Seperti yang katakan di Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu telah turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Pada akhirnya Allah menyediakan firman-Nya, yang mana Imam SK bertekad untuk mempelajari, melakukan dan mengajar, seperti yang katakan di SK 7 ayat yang ke-10. SK 7 ayat 10. Sebab SK telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, sejarah perjanjian lama diakhiri dengan gambaran tentang umat Allah yang berkumpul di sekitar firman Allah, yang merindukan penggenapan janji Allah, yang akan terjadi ketika firman menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan menebus kita dari dosa-dosa kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you and God bless you.